Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Syukur alhamdulillah yang pantas kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan di dunia ini, terutama kesempatan untuk selalu memohon ampunan dan mendapat ridho darinya. Selain itu, kita juga masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu di pagi yang berbahagia ini, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Amin. Salawat serta salam senantiasa hadir di lisan kita agar tercurah kepada Rasul yang mulia, kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan dalam majelis Thalawul Ilmi di hari Kamis 23 Mei 2024 ini, marilah kita buka majelis ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut acara dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-38 dan ke-39, yang berbunyi sebagai berikut. Hikmah ke-38. La tata'adda niyatun himmatika ila ghairihi, fal karimu la tatakhattahu hul amal. Janganlah cita-citamu tertuju kepada selain Allah, karena harapan seseorang tidak akan dapat melampaui Al-Karim yang Maha Pemurah. Hikmah ke-39. Jangan menyampaikan hajatmu pada selain Allah, sebab mereka tak berhak untuk hal semacam itu. Allah lah yang menakdirkanmu jadi demikian. Selanjutnya akan dibahas dan disampaikan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana birahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla wa ala, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya Fatahu ya Alim, ya Razaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Qala Allah Ta'ala fi minal Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan qala fa innaka mina munzarin. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahadusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Faman la yaskuril qalil la yaskuril kasir. Wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini kita masih selalu diberikan limpahan rahmat, limpahan kenikmatan, yang dengan nikmat dan dengan rahmat tersebut kita dapat berkumpul di pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam selamanya mudah-mudahan bertambah-tambah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi hikam hikmah yang ke-38 dan 39, kita tawasul, kita hadiah dulu kepada pengarang kitab Al-Hikam ini yang kita kaji, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'ta'illah. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'ta'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Fal karimu la tatakhatahul amal. Hikmah ke-38. Hikmah ke-38 ini adalah berkaitan dengan hikmah ke-37. 37, 38, 39. Kemarin kita di 37 mengatakan bahwa Allah Ta'ala yang bersifat qadim, yang selalu ada, dahulu dan sekarang, selamanya tetap ada, dan tidak ada syarik, tidak ada yang menyekutukan dan bersekutu dengan Allah. Dilanjut dengan, janganlah cita-citamu tertuju kepada selain Allah, karena harapan seseorang tidak ada dapat melampaui Al-Karim. Maksudnya bagaimana, ibu-ibu bapak sekalian? La tatawajjah litahsili hawaijika dunya au ukhra zahiran au batinan illa minal karim. Jadi jangan kita menghadap hasilnya urusan kita, urusan dunia atau urusan akhirat, dohir atau batin, kecuali minal karim, dari Allah al-karim, yang bersifat karim. Kalau kita bermaksud meminta sesuatu, jangan meminta kecuali sama yang maha pemurah, yaitu al-karim. Wa innamal karim huwa Allah, dan yang maha pemurah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ini? Jadi
kalau misalkan kita ada sesuatu, misalkan ada sesuatu yang kita inginkan atau ada mempunyai hajat atau mempunyai rencana apapun, kita yang pertama kita laporlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lapor kepada Allah, lalu kita dilanjutkan dengan dohir, berkomunikasi dengan makhluk Allah yaitu dengan manusia. Tetapi kita meyakini, punya keyakinan bahwa manusia itu adalah hanya sabab dan musabab. Hati kita tetap untuk yang menjadikan sabab dan musabab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Musabibil asbab. Hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ke depannya. Oleh karena itu, ini di hikmah ke-38 ini sambung dengan yang ke-39, la tarfa'na. Itu biar maksudnya biar sempurna pahamnya. Kita lanjutkan dulu. Al-Karim alladzi idza su'ila atau Allah Al-Karim, Allah yang mempunyai sifat Al-Karim, Allah yang mempunyai nama Al-Karim, yang maha mulia, maha pemurah. Bila mana dipinta idza su'ila atau maka ia memberi. Allah bila mana dipinta Allah memberi. Tetapi jangan punya keyakinan Allah tidak dipinta tidak memberi. Nah, ini loh. Jadi ngaji tauhid ini sedikit ibu-ibu, bapak-bapak. Sedikit aja. Sedikit aja ada kata-kata yang memang itu penting, perlu digarisbawahi. Allah bila mana dipinta, ida suila atau Allah Al-Karim di mana dipinta ia memberi. Nah, Allah kalau dipinta sama kita Allah memberi. Tetapi jangan punya keyakinan bahwa Allah dipinta, Allah memberi karena dipinta. Kalau tidak dipinta, Allah tidak memberi. Jangan punya keyakinan seperti itu. Karena memberi dan tidak memberinya Allah tidak tidak karena manusia, tidak karena makhluk. Begitu. Cuman biasanya ciri orang yang akan diberi oleh Allah, dia banyak meminta sama Allah. Itu hanya ciri. Begitu. Karena seseorang baru bermaksud berdoa, seseorang baru bermaksud meminta kepada Allah, sudah diberi pahala. Baru aja bermaksud, saya mau bermaksud, mau wirid mau berdoa, mau mohon sama Allah. Baru begitu, belum wiridnya, sudah dapat pahala. Lalu misalkan orang itu berdoa, maka Allah berikan pahala, 10 pahalanya. Nah, dan Allah akan memberikan. Setiap kita berdoa, setiap kita punya keinginan, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Bukan apa yang kita inginkan. Karena Allah maha tahu atas apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi sebetulnya kalau di story, kalau di status-status banyak kata-kata itu kan, Allah memberikan. Nah itu dari kitab-kitab ini, kitab-kitab hikam, dari penjelasan kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab bab tasawuf, bab kebatinan, kerohanian. Gitu. Banyak kata-kata yang begitu kan. Allah memberi bukan karena dipinta, bukan apa yang jadi Allah memberikan bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita perlukan. Itu ada dalam kitab-kitab hikam. Penjelasan dalam kitab hikam. Nah, itulah Al-Karim. Wala liman a'to, dan Al-Karim Allah tidak pernah, tidak peduli Allah yang Maha Karim. Dia kalau sudah memberi itu dia tidak peduli dengan siapa yang memberinya. Tidak dipilih-pilih. Hanya orang baik aja yang diberi oleh Allah. Enggak. Hanya orang soleh aja. Tidak. Mau yang tukang dosa, tukang zina, tukang maksiat, hingga kafir pun. Jangankan kafir, hingga iblis pun Allah berikan. Apa yang dipinta Allah berikan. Tetapi ingat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Nah, si iblis
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena si iblis sudah dikutuk oleh Allah sehingga dia menjadi seorang makhluk Allah yang sangat terkutuk karena menggoda Nabi Adam alaihissalam dan turunannya. Dan si iblis ini lalu memohon izin kepada Allah, meminta kepada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Iblis berkata, ada dalam satu surat apa ya? Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Jadi iblis minta ditangguhkan sehingga makhluk Allah yang kedua terakhir mati, yaitu iblis. Ya. Nah, dia itu sebelum malaikat Israel, malaikat Israel kan yang nyabut nyawa tuh. Nah, iblis dulu sampai dari iblis zaman dulu sampai zaman sekarang sampai nanti kiamat sampai terakhir. Nah, baru tuh setelah semua manusia semua ini semua mengalami mati, baru iblis mengalami dicabut nyawa, mati. Dijawab dikabul oleh Allah, permintaan Allah oleh Allah dikabul. Kata Allah, qala fa dawuh Allah, qala fa innaka minal munzarin. Dan diberikanlah oleh Allah permintaan iblis. Nah, Painaka minal mundarin, engkau dari sebagian yang ditangguhkan. Ditangguhkan umur iblis sampai terakhir. Apa hikmah dari itu? Satu, hikmahnya ditangguhkan. Apakah itu? Apakah Allah mengakhirkan iblis matinya? Apakah itu memang diperlukan oleh iblis atau dibutuhkan oleh iblis? Nah, itu untuk meningkatkan derajat manusia, untuk meningkatkan kualitas seseorang manusia, maka dibutuhkanlah tantangan-tantangan dan godaan-godaan. Oleh karena itu iblis dibiarkan hidup, untuk menggoda, untuk selalu menjadi tantangan agar semakin ada godaan semakin meningkat, semakin meningkat. Jadi jangan salah, jangan punya pikiran kalau kita bisa ngaji bebas dari godaan setan, bukan, tetapi semakin kita bisa pinter, semakin setannya yang pinter lagi, begitu. Kalau setannya, kalau kitanya tingkatan ulama, setannya setanan ulama lagi, iblisnya iblis ulama lagi, begitu. Nah, jadi apalagi sama orang beriman, iblis pun permintaannya diberikan. Apalagi orang beriman, orang tukang ibadah, orang tukang menuntut ilmu, orang Allah senang jika kita curhat dan jika kita meminta, memohon kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangatlah tidak suka dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah murka jika kita ada masalah, jika kita ada sesuatu yang sangat kita damba-dambakan atau kita apa perlu curhatkan, yang penting tetapi kita malah meninggalkan Allah. Yang pertama kita ingat adalah makhluk Allah. Nah, itu Allah cemburu begitu. Jadi kalau misalkan contoh mendekatkannya begini, contoh uh, kita punya hajat misalkan, hajat kita nih, misalkan mau jual rumah, mau jual apa gitu. Nah, yaudah. Sebelum kita menjalankan komunikasi secara manusia berikhtiar, kita sampaikan dulu hajat kita ke Allah. Ya Allah, saya punya hajat. Kalau toh memang jalannya harus dari jual rumah ini, mudah-mudahan ya Allah engkau lancarkan, pemudahkan. Begitu. Sampaikan hajat kita begini. Walaupun kan katanya Allah sudah tahu, sudah mengerti. Orang ini juga kan skenario-nya Allah, kenapa kita harus menyampaikan kepada Allah? Nah,
kita menyampaikan kepada Allah itu bukan menyampaikan karena Allah tidak tahu, tetapi menunjukkan bahwa kita ini seorang hamba yang tidak berdaya, karena hanya bisa diberdaya pun hanya diberdayakan oleh Allah. Kita tidak mampu apa-apa karena yang mampu hanya Allah, dan kita hanya dimampukan oleh Allah. Saking kita nggak mampu, saking kita nggak berdaya, saking kita merasa lemah, saking kita butuh dengan Allah, maka kita sampaikan. Segala pun kita sampaikan. Hal kecil pun kita sampaikan. Anak bandel, anak bandel. Sebelum ngobrol ke orang, sampaikan dulu ke Allah, ya Allah, saya anak, mungkin ini ujian buat saya, mungkin ini. Terus aja dicari-cari beribu-ribu alasan supaya kita berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dilanjutkan hikmah yang ke-38 disempurnakan dengan hikmah yang ke-30 berapa? 9 ya? Aduh, ke-39 ya? 9 Ustaz disempurnakan. Ya, disempurnakan dengan hikmah yang ke-39. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Janganlah engkau mengadukan ke selain Allah hajat. Huwa muriduha alaika. Kenapa jangan mengadukan ke selain Allah hajat? Janganlah kamu mengadu ke selain Allah tentang hajat, fakoh, kebutuhan, hajat-hajat, masalah. Kenapa? Huwa muriduha alaika, alasannya, masalahnya karena yang mendatangkannya juga Allah, yang menyimpannya juga Allah, yang menjadikannya juga Allah. Tentunya yang bisa menghilangkannya juga Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Bagaimana bisa mengangkat hajat, menghilangkan hajat, menghilangkan sesuatu atau menyembuhkan sesuatu selain Allah, sesuatu yang Allah letakkan, yang bisa menghilangkan susah, yang bisa menyelesaikan hajat, dialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sebagai wadian, dia yang menyimpannya, dia yang meletakkannya, maka dia pun yang bisa, yang hanya dia yang bisa menyembuhkan, dan hanya dia yang bisa menyelesaikan masalahnya. Fakaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadian. Nah, ini kelanjutan dari hikmah yang ke-38. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, jadi kalau begitu nggak boleh kita dong bertanya-bertanya tentang hajat, menyampaikan hajat ke seseorang. Nah, ini perlunya dikaji begitu. Oleh karena itu Pak Sugeng bertanya tuh kan di grup, bagaimana katanya kalau nggak disuluk itu, kata adanya ada yang mengatakan stres. Ya sebetulnya silakan aja oleh ibu-ibu baca itu kitab buku buku hikam tuh, baca oleh ibu, tapi jangan dulu dikaji, baca aja. Insya Allah stres bu. Betul nggak bu? Insya Allah stres. Puyeng, soalnya apa? Maknanya kemana ini itu? Kalau belum dijelaskan kan nggak ngerti kan? Ya, kalau dipaham oleh sendiri, sampai-sampai ada yang bilang katanya saya sampai pengen muntah deh. Pengen muntah deh. Nah iya makanya buku kitab hikam yang dibeli ibu-ibu yang sudah punya dipegang, buka saja, hanya sebatas yang kita mau kaji sekarang, buka itu aja, nggak usah yang ke depan-depan, yang belum jangan. Kalau yang ke belakang ya udah paham tuh, silahkan dibuka-buka biar nggak puyeng gitu, karena memang kata-katanya dan kalimatnya ini perlu penjabaran. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan, janganlah engkau mengadukan ke selain Allah tentang hajat. Huwa muriduha alaika, karena Allah yang menyimpan hajat tersebut. Jadi apakah bukannya bukannya ada firman Allah Al-Qur'an yang mengatakan fas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakanlah kepada ahli dzikir kalau tentang dzikir, jika engkau tidak tahu. Tanyakanlah kepada ahli ilmu kalau engkau tentang ilmu.
Jika engkau tidak tahu, bukannya ada itu disuruh kita bertanya. Engkau jangan menyampaikan hajat kepada selain Allah. Nah, maksudnya jadi pertama yang melekat di hati kita itu menyampaikan hajat hanya kepada Allah. Dan jika kita menyampaikan hajat ke manusia pun itu karena menjalankan perintah Allah, yaitu mencari sababiah gitu, mencari sababiah. Dan jika terjadi pun kita kembalikan kepada Allah, itu kehendak Allah dan kudrat iradat Allah. Begitu. Yang suka kita lupa bahwa masalah ini Allah yang mendatangkannya dan hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Amanah, urusan keluarga, urusan segala, semuanya Allah yang mendatangkan, hakikatnya Allah yang mendatangkan dan Allah pula yang bisa menyelesaikannya. Tetapi terkadang kita karena ketidaktahuan, karena kita mungkin masalah itu membuat gelap hati kita. Kebanyakan orang yang apa namanya? Orang-orang yang banyak masalah larinya malah cari masalah, bukannya lari mencari solusi, mendekati orang-orang yang paham terhadap agama, begitu. Oleh karena itu kita di Indonesia ini beda dengan di Arab. Kalau di Arab ini kita kan suka mengatakan kalau ada apa-apa sedikit-sedikit ke orang pintar. Coba tolong nih liatin, misalkan nih saya ada proyek ini, coba tolong di Terawang. Coba saya ada ini, tolong di Terawang. Nah, coba saya ini tolong ada kejadian ini, saya tolong di Terawang. Nah, jadi kita suka datang ke orang pintar. Nah, ini babnya bab itu maksudnya. La tarfa'anna. Jangan sampaikan masalah kita kepada orang-orang seperti itu. Sampaikan kepada Allah melalui orang-orang yang mengerti dan paham tentang Allah. Nah, karena orang pintar, bahasa di Indonesia beda dengan di Arab, di Mekah. Kalau di Arab, orang pintar itu bagus kita temuin. Bahkan jadi pahala kita datang ke orang pintar. Karena orang pintar itu al-alim, alim, orang yang banyak ilmunya. Ngerti agama. Kalau di kita orang pintar itu dukun. Pakai bahasa aja orang pintar. Begitu kan? Pakai bahasa aja. Oh ini bukan dukun ini orang pintar. Orang pintar-pintar, pintar apanya pintar. Gitu. Jadi itulah. Yupariku baina mar'i wa jauji. Orang-orang yang begitu sebetulnya bukannya menyelesaikan masalah, tetapi yupariku baina mar'i wa jauji. Dia akan memecah belah antara teman dengan temannya, antara saudara dengan saudaranya, ada suami dan istrinya karena dengan fitnah-fitnahannya. Karena mereka mempunyai informasi dari setan, mempunyai informasi dari jin. Kita tanya, coba tolong ini apa yang menjadi masalahnya usaha saya. Saya tidak maju, tidak bisa ini nih, usaha saya kok jadi melempem begini. Lalu si orang pintar itu menyem, dia lihat ke ini, dia lihat ke apa, ke air dalam itu tuh, dalam apa, uh, mangkok. Kata dia, oh pantas, bagaimana nggak bangkar begini, orang ada itu tuh, ada anu punya ini tetangga nggak yang ini. Oh iya, nah itu ada orang nggak itu dekat sama ini nggak? Iya, nah itulah masalahnya. Nah, padahal dia tebak-tebakan dan dia informasinya 100% bohong, bahkan kalau ada 1.000.000% bohong, karena yang menginformasikannya jin, karena sudah dikunci, tidak ada informasi langit bisa ditembus oleh jin. Nah, jadi informasi-informasi itu, dan jika terjadi pun itu hanyalah kebetulan saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kita kebanyakan orang yang sudah tercuci otaknya dengan hal-hal mistis seperti itu,
lama-lama otaknya akan terkikis. Jadi pola pikirnya akan berkurang. Seperti yang saya sampaikan di dalam di grup itu, banyak gara-gara susah sampai sampai pikiran pada dia seorang yang cerdas, seorang yang punya titel, seorang berpendidikan, kayanya juga orang-orang kaya, tetapi karena hatinya sudah gelap dengan kegelapan-kegelapan dunia ini, begitu dia punya masalah, begitu dia menginginkan misalkan kekayaan, dia datang ke orang-orang malah, masya Allah, begitu. Jadi dengan kita menjalankan agama, kita diberikan oleh Allah akal, kita pun uh, menggunakan akal ini dengan sesehat-sehatnya. Akal yang tidak sehat diantaranya yaitu itulah seperti datang ke paranormal, datang ke orang-orang pintar, itu menandakan akal kita terganggu, kurang sehat. Karena sudah jelas, la tarfa'anna ila gori hajatan huwa muriduha alaika. Gitu. Oh itu Pak Ustadz, saya senang, karena saya masuk grup itu, masuk grup Riado itu, grup ini senang, di situ banyak testimoni. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau jujur silahkan jujur. Kalau mau jujur silahkan korek-korek dan silahkan tembus oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Semua yang testimoni itu kebanyakan sandiwara, mereka dan mereka dan mereka. Karena apa? Karena menarik, supaya banyak penonton lah, banyak inilah, banyak penggemar, banyak ini. Udah kepentingannya udah bukan kepentingan membantu orang yang punya masalah supaya ini, tetapi memang hanya untuk menarik, dan testimoni-testimoni itu dia bikin sandiwara, yang ini bikin dia gantian. Nah, kalau saya udah tahu dan pernah mengalami seperti itu, maksudnya pengalaman mengalami itu, pernah kita masuk ke dalam satu grup, tetapi kita pakai nama siapa gitu, kita diem aja, oh kita dengerin, oh gini, oh begini, udah tahu tuh testimoni-testimoni. Makanya orang-orang yang testimoni itu, yang suka testimoni-testimoni dulu ada di grup tuh, tapi udah keluar sekarang. Sebetulnya ya itulah. Jadi kebanyakan kebanyakan dicuci dengan testimoni. Jadi di otaknya itu testimoni terus. Padahal ada yang lebih bagus dan ada yang lebih sempurna. Testimoni kita dalam masalah, jika kita bangun malam, jika bangun itu testimoni kita, ya Allah, luar biasa. Itu lebih-lebih dari uang, dapat uang 10.000 ke 10 juta atau 100 juta, bangun malam tiap malam, lebih-lebih. Tidak pernah kita testimoni, syukur ya Allah saya bisa bangun malam. Tetapi ada yang ngasih uang aja 4 juta, perasaannya asa kaget, dibilang testimoni. Padahal dia bangun malam aja itu udah luar biasa, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang pintar kalau di Arab itu kan alim. Tapi kalau di kita orang pintar itu dukun, seperti begitu. Nah, oleh karena itu diancam juga oleh agama. Kita datang ke orang pintar, kita datang ke paranormal, datang lalu kita percaya 40 hari 40 malam tuh. Percaya nggak percaya, udah mengganggu keimanan tuh. 40 hari 40 malam salat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ketipu, udah soal ibadah nggak keterima lagi, udah menimbulkan fitnah, udah menimbulkan, karena apa? Karena misinya juga sudah bukan misi dia, tetapi misinya udah misi jin. Misi jin itu menimbulkan huru hara, fitnah, begitu. Oh, kita datang ke paranormal, ke ini, kita datang maksudnya mau kita bertanya bagaimana usaha saya kok nggak maju, seperti ini ada masalah, malah dibikin kacau. Yupariku benal mar'i wa jauji, ya kata dia, ya pantasan kamu nggak maju, itu kan kamu di belakang kamu ada itu, di samping kamu itu ada ini, nah itu masalahnya.
Ujung-ujungnya kita pulang dari paranormal, kita ribut sama keluarga, kita ribut sama sama tetangga. Nah, jadi paranormal itu adalah udah tahu orang liar, yang lebih liar lagi, yang lebih puyeng lagi adalah orang-orang yang suka datang ke paranormal, yang suka datang ke orang-orang pintar seperti itu. Nah, nanti silakan pertanyaan, pasti banyak pertanyaan nanti di luar ini. Begitu. Jadi la tarfa'anna la tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa muriduha alaika. Janganlah kita menyampaikan hajat ke selain Allah, karena Allah lah yang mendatangkannya juga. Kalau ibu-ibu punya punya pertanyaan, punya teka-teki pertanyaan, terus hanya ibu yang tahunya, tidak ada orang yang tahu. Nah, lalu siapa yang akan bisa menjawab teka-teki itu kalau bukan selain ibu? Tidak ada. Berarti semua harus kepada ibu ngomongnya. Semua harus kepada kita ngomongnya. Karena hanya kita dan kita yang membuat pertanyaannya kita dan jawabannya pun ada di kita. Begitu kan? Allah mengijabah doa hambanya bisa dengan sebab kita ketahui atau dengan sebab yang tidak kita ketahui. Bila kita mencari makhluk setelah tawajuh kepada Allah, setelah kita menghadap kepada Allah dan hasil misalkan, ingat bahwa makhluk itu adalah sebab. Makhluk itu adalah sebab. Contoh, ada masalah nih, ada masalah. Lalu setelah ada masalah, kita menghadap kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Wirid malam nih, wirid ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tawa itu namanya tawajuh, menghadap kepada Allah. Lalu setelah beres wirid, ya Allah ya, setelah beres wirid nih, kita ceritanya habis wirid bikin ke dapur, bikin air, bikin kopi. Lalu tiba-tiba ter terkesima, terbisat seperti ada bisikan dalam hati. Oh, itu untuk beresin amanah, udah jual aja tuh tanah yang itu. Bener. Nah, seperti ada seperti itu. Nah, itu wasilah dari wirid itu. Lalu kita besok misalkan ceritanya kita coba tawarkan dan kita ada satu orang yang dituju. Nah, misalkan Daud ingat ke seseorang lalu kita tuju dan ceritanya terjual lah dan beres masalah itu. Nah, itu namanya sebab maklum, sebab yang diketahui. Jadi dari mulai kita datang ada perasaan seperti itu, ingat oh ini kayaknya harus jual ini nih untuk bereskan masalah. Yakinkan itu, yakinkan petunjuk dari Allah. Setelah itu kita menemui seorang, yakinkan ini petunjuk dari Allah. Terus yakinkan, yakinkan sampai menemui orang tersebut dan misalkan jadi yakinkan itu adalah memang petunjuk dari Allah. Dari mulainya kita ada sebab tadi wirid kita nyambung ke sini terus itu dengan cara itu cara Allah untuk mengijabah doa seseorang. Itu ada yang mendapat ijabah doa karena sebab dan ada juga yang tanpa sebab. Ada tanpa sebab tahu-tahu dapat rezeki, tahu-tahu dapat ini tanpa sebab ada. Yang kita yang sebabnya itu nggak tahu, nggak ngerti itu. Pak Ustadz tuh dulu dapat apa? Dapat hadiah dari Bank BRI padahal itu nomor rekeningnya pun udah hangus, udah tidak tahu, udah hangus ada cuma itu doang kan, cuma syarat doang dulu. Begitu nikah keluar dari pesantren nikah pas lagi senang-senangnya wirid tuh, senang wirid, senang puasa. Nah, udah nikah itu tahun berapa? Tahun 2000-an lah kalau nggak salah. Dapat bonus, bonus TV sama kendaraan dulu. Loh, padahal kan kita nggak wirid-wirid nggak ini, tahu-tahu ada itu, kan nggak nyambung itu. Nah seperti hal itu, jadi tanpa ada sebab yang diketahui oleh kita, tahu-tahu dapat bonus seperti itu. Tahu-tahu dipanggil Pak, dipanggil besok ke bank untuk mendapatkan ini, bawa KTP ini. Lah kita namanya orang baru nikah, ada Pak Ustadz dalam hati ke istri, ke si Umi,
Jadi ternyata kita baru nikah nih oleh Allah langsung dikasih hiburan ya, dikasih TV, dikasih kendaraan. Nggak beli alhamdulillah. Nggak. Jadi kita pusat bercanda sama si Umi, ketawa aja, begitu. Karena orang baru nikah, namanya santri sama santri, orang baru nikah mau beli TV, mau beli kendaraan dari mana? Taunya dapat bonus. Nggak tahu tahu nggak pernah saya Pak Ustadz wirid, ya Allah berkah dari wakil atau berkah dari Riyadhah ini, berkah dari wirid ini, saya pengen bonus ya Allah dari BRI, nggak ada begitu, nggak inget-inget acan, bahkan buku tabungannya pun nggak ketemu ibu. Tapi kalau udah miliknya milik kita, bisa jadilah, sampai dipaksa-paksa orang mau ngasih nggak, maksa-maksa. Eh, Pak, ya udahlah saya mah nggak itu Pak, nggak ikutan nggak apa-apa. Dulu kan nggak ada HP. Datang lagi motor dari bank. Ditunggu Pak, sekarang. Pak, buku tabungannya nggak ada, KTP-nya juga saya mah belum jadi. Udah ada Pak, ke desa aja. Kita bikin, kita ini. Nah, itu. Itulah ibu-ibu sekalian. Cara Allah kalau sudah mau menolong itu, kalau sudah memberi itu, eh, apa ya? Kita tolak pun, kita udah berusaha tolak pun terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau belum saatnya kita dengan cara apapun tidak akan pernah terjadi. Jadi hikmah, kesimpulan dari hikmah ke-38 dan hikmah ke-39 ini adalah jika kita mempunyai sesuatu hajat, kebutuhan atau apa, sampaikanlah kepada Al-Karim, Allah yang Maha Mulia. Anak belum nikah-nikah, sampaikan sama Allah, ya Allah, saya punya anak nih, belum nikah, belum ini, tapi ya saya yakin kau punya rencana yang lebih baik untuk anak saya, gitu. Ya serahkan aja. Lalu misalkan kalau kita mau minta doa sama orang, sama kiai atau sama ustadz, nah apakah nggak boleh kalau begitu? Nggak boleh taruh anak, nggak boleh lapor seperti itu? Bukan begitu, boleh, tapi harus dijaga. Kita minta doa sama kiai, kita minta doa sama ustadz, itu minta sababiah. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Sedikit. Jadi hanya sedikit. Jadi bukan melarang untuk kita eh, melapor atau mengadukan apapun kepada siapapun selain Allah, secara dohir dan batin. Dohir, ya kalau batin nggak boleh. Tetapi dohir silakan, ucapan silakan ke sesama manusia, tetapi tetap kita punya keyakinan bahwa manusia itu hanya sababiah. Sababiah. Manusia itu hanya sababiah. Seperti dokter itu hanya berusaha untuk seperti ustadz itu, kiai itu hanya berusaha untuk mendoakan untuk penyembuhan, mendoakan. Kalau yang menyembuhkannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau dokter itu bukannya menyembuhkan tetapi untuk menjalankan syariat bahwa pengobatannya seperti ini. Kalau yang menyembuhkannya Allah. Gitu. Makanya suka ada di dokter praktek tulisan tuh di pintu. Semoga cepat sembuh dan bertawakallah kepada Allah. Nah, kita yang kurang paham, kok ada bertawakal maksudnya gimana sih? Gitu. Tawakal itu yaitu setelah kita berobat, kita belum sembuh, ya jangan nyala-nyalain obat, ya namanya juga ikhtiar. Lalu kalau kita sembuh, ya kita jangan sampai ke hati kita, eh apa namanya? Kita berterima kasih dengan obat itu atau dengan cara itu, karena itu hanyalah sababiah, sababiah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sedang mengerti begitu, dia tidak akan pernah melupakan Allah dan juga tidak akan pernah melupakan makhluk. Jika ditolong orang, dia akan katakan hatinya terima kasih kepada Allah, dan setelah dia berterima kasih kepada Allah, lisannya lalu dia akan berterima kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Jumat kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-40. Itulah hikmah ke-38 dan ke-39. Dan siang ini kita kebetulan hari Kamis,
Dan Jumat biasa tafsir ini ya, tafsir Al-Waqiah ya. Tafsir Al-Waqiah. Insyaallah nanti kita kaji jam 13 kita ngaji tentang tafsir Al-Waqiah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.